Halo semuanya, para penikmat cerita misteri dan horor. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Kali ini, kalian akan diajak untuk memilih sisi. Apakah kalian ada di tim Kintan atau tim Saras? Horor sebelum bobo. Kali ini menceritakan dua sisi cinta yang sama-sama kuat namun bertentangan. Dari sudut pandang Kintan, dia adalah seorang wanita yang bekerja keras demi kehidupan sempurna yang selama ini diimpikannya. Tapi kehadiran Saras, arwah istri pertama suaminya, mengancam untuk menghancurkan semua yang telah ia bangun. Kintan merasa terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang seharusnya sudah berakhir. Namun, dari sudut pandang Saras, cintanya kepada keluarga yang ia tinggalkan tidak pernah pudar. Bahkan kematian tak bisa memisahkannya dari putrinya, Lucy, dan rasa sakit akibat pengkhianatan Kintan masih membekas dalam jiwanya. Bagi Saras, ini bukan sekadar soal dendam. Ini adalah tentang cinta yang tidak ingin dia lepaskan. Ketika cinta bertabrakan dengan dendam, dan masa lalu melawan masa depan, siapa yang pantas menang? Apakah kalian akan berada di pihak Kintan, yang ingin hidupnya sempurna tanpa diganggu, atau di pihak Saras, yang berjuang untuk melindungi cinta yang abadi? Inilah horor sebelum bobo. Kintan tampak begitu bahagia karena akhirnya menikah dengan Andy, pria idamannya yang telah dipacarinya selama 2 tahun terakhir. Kintan tidak terlalu mempedulikan orang-orang yang berkata bahwa pesta pernikahannya tidak semewah gaya hidupnya. Karena yang terpenting baginya adalah ia berhasil menyandang status sebagai istri Andy secara sah. Di sisi lain, keluarga dan beberapa teman dekat Kintan menyayangkan keputusannya untuk menikahi Andy. Karena pria ini adalah seorang duda dengan 1 anak. Mereka berpikir bahwa Kintan pantas mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada Andy. Karena Kintan tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki karir yang cemerlang. Namun, Kintan memilih untuk mengabaikan pendapat orang lain tentang pernikahannya. Karena dia sangat mencintai Andy dan merasa hidupnya telah sempurna setelah menikah dengannya. Kintan bahkan secara sukarela mengakui Lucy, anak perempuan Andy dari istri pertamanya, Saras, yang meninggal beberapa waktu lalu. Meskipun Lucy belum dapat menerima Kintan sebagai ibu barunya, Kintan selalu berusaha memperlakukan Lucy dengan baik. Setelah menikah, Kintan memutuskan untuk tinggal di kediaman Andy dan mendiang istri pertamanya, karena rumah itu merupakan rumah impian Kintan. Sejak kecil, Kintan selalu bermimpi untuk tinggal di sebuah rumah besar bergaya Victoria dengan perabotan klasik nan mewah. Itulah alasan Kintan merasa hidupnya telah sempurna. Dia tidak hanya menikahi pria idamannya, tetapi juga berhasil mewujudkan impiannya. Meski begitu, Kintan memilih untuk melakukan sedikit perubahan dengan mengatur ulang tata letak perabotan, mengganti tirai, dan memasang kertas dinding baru untuk menghidupkan suasana. Karena rumah itu tampak suram setelah kematian Saras. Andy sama sekali tidak keberatan dengan perubahan tersebut. Tetapi Lucy tampaknya kurang menyukai hal itu. Meskipun gadis kecil itu memilih untuk tidak berkomentar dan membiarkan Kintan melakukan apapun yang dia inginkan. Pada awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, dan Kintan menjalani kehidupannya dengan bahagia. Namun, kebahagiaan dan kenyamanan yang dirasakan oleh Kintan ternyata tidak bertahan lama. Karena pada hari-hari berikutnya, Kintan mulai mengalami serangkaian teror menakutkan di rumah itu. Kejanggalan itu berawal saat Kintan menyadari bahwa perabotan-perabotan di rumah itu berpindah dari posisinya. Kintan mengira bahwa Lucy atau asisten rumah tangga mereka, Yuksri, sengaja memindahkan atau menggeser perabotan-perabotan itu, sehingga ia memarahi mereka. Tidak hanya itu, Kintan juga mulai mendengar bisikan-bisikan di malam hari, dan mengalami mimpi buruk hampir setiap malam. Mengetahui hal itu,
Andy berpendapat bahwa Kintan mungkin mengalami stres karena terlalu lelah bekerja dan menyarankan agar Kintan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun, Kintan justru berpikir bahwa Lucy dan Yuksri bersekongkol untuk mengusirnya dari rumah itu, karena mereka belum dapat merelakan kepergian Saras. Karena kesal, Kintan lantas memasang beberapa kamera CCTV di dalam rumah, agar dapat mengawasi keadaan setiap saat. Namun, secara tak terduga, kamera-kamera itu malah seringkali rusak dan tidak berfungsi saat keanehan-keanehan itu terjadi. Sementara itu, Andy lebih sering mencemaskan putrinya yang berusia 6 tahun, Lucy, karena Lucy menjadi lebih pendiam dan tertutup sejak kematian ibunya. Alih-alih menanyakan tentang ibunya, Lucy justru memberikan kesan bahwa ia sama sekali tidak merasa sedih atau terpukul atas kematian ibunya. Andy yang khawatir lantas membawa Lucy ke psikiater untuk memeriksa kondisi mentalnya. Namun, setelah mereka melakukan serangkaian tes, psikiater menyimpulkan bahwa kondisi Lucy baik-baik saja dan mengatakan bahwa Lucy memang tidak pandai mengekspresikan perasaannya secara terang-terangan. Meski demikian, Andy, entah mengapa, tetap merasakan kejanggalan pada Lucy dan beranggapan bahwa Lucy menyembunyikan sesuatu darinya. Suatu malam, Kintan yang hendak pergi ke dapur menemukan bahwa pintu kamar Lucy terbuka dan Lucy tidak berada di kamarnya. Kintan pun bergegas turun dan menemukan Lucy sedang berbicara sendiri sambil menghadap lemari kaca yang ada di sudut ruang tamu. Kintan lantas memanggil Lucy, tetapi gadis kecil itu mengabaikannya. Kintan segera menghampiri Lucy dan menepuk bahunya. Lucy tampak terkesiap saat Kintan menepuk bahunya. Di waktu yang bersamaan, Kintan merasakan bulu kuduknya merinding saat Lucy memandangnya dengan tatapan dingin, meski hanya sekilas. Kintan lantas menanyakan apa yang sedang dilakukan Lucy di tempat itu. Tetapi Lucy hanya menanggapinya dengan senyuman dan ucapan selamat malam, lalu kembali ke kamarnya. Hari-hari berikutnya, Kintan semakin sering memergoki Lucy berbicara sendiri, dan memutuskan untuk menceritakan hal itu kepada Andy. Saat makan malam, Kintan bertanya kepada Lucy apakah dia memiliki teman imajinasi, karena Kintan kerap kali memergoki Lucy sedang berbicara sendiri. Namun, Lucy hanya membalas dengan menggelengkan kepala dan melanjutkan makan malamnya dengan tenang. Andy kemudian bertanya kepada putri kecilnya, apakah dia pernah merindukan ibunya. Karena Lucy sama sekali tidak pernah membicarakan ibunya sejak kematian Saras. Secara mengejutkan, Lucy berkata bahwa dia tidak pernah merindukan ibunya, karena selama ini ibunya selalu berada di sisinya. Lucy juga menambahkan bahwa selama ini dia selalu berbicara kepada ibunya, dan merasa heran mengapa Andy dan Kintan tidak dapat melihat kehadiran Saras, padahal ibunya selalu berada di dekat mereka. Mendengar hal itu, Kintan seketika merasa atmosfer di ruangan menjadi sangat dingin dan mencekam, apalagi setelah Lucy mengatakan bahwa Saras saat ini sedang berdiri di sebelahnya. Di sisi lain, Andy berusaha menjelaskan kepada putrinya bahwa Saras sudah meninggal, sehingga mustahil bagi Saras untuk berada di tengah-tengah mereka saat ini. Namun, perkataan Andy justru membuat Lucy marah, dan dia tetap bersikeras mengatakan kepada ayahnya bahwa ibunya masih hidup. Andy yang kesal lantas membentak putrinya yang keras kepala, yang seketika membuat Lucy menangis dan berlari pergi ke kamarnya. Andy langsung menyadari kesalahannya dan berniat untuk meminta maaf kepada Lucy. Tetapi Kintan menghentikannya seraya berkata bahwa Lucy perlu waktu untuk menenangkan diri. Pada tengah malam, Kintan tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal-sengal dan keringat dingin bercucuran. Kintan baru saja mengalami mimpi buruk. Tetapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan tiba-tiba muncul di hadapannya. Kintan, yang duduk di atas ranjang, tampak tak berkutik saat arwah Saras muncul di hadapannya dalam wujud yang sangat menakutkan. Dengan kulit yang sangat pucat dan mata merah menyala, arwah Saras memandang Kintan dengan tatapan penuh dendam.
Kintan sama sekali tidak dapat menghindar saat tangan dingin Saras tiba-tiba mencengkeram lehernya dan berusaha mencekiknya sampai mati. Meski begitu, Kintan berusaha melakukan perlawanan sekuat tenaga, hingga akhirnya berhasil melepaskan cengkeraman tangan Saras dan berteriak meminta pertolongan. Untungnya, kejadian mengerikan itu ternyata hanya mimpi buruk, karena saat tersadar, dia menemukan Andy di sisinya yang sedang berusaha menenangkannya. Kintan pun menceritakan semuanya kepada suaminya, tetapi Andy beranggapan bahwa Kintan mungkin terlalu stres, hingga dia berhalusinasi dan mengalami mimpi buruk secara terus-menerus. Namun, Andy tampaknya tidak menyadari bekas cengkeraman tangan di leher Kintan yang terlihat cukup jelas, menandakan bahwa Kintan tidak mengada-ngada tentang hal buruk yang dialaminya. Sejak kejadian mengerikan itu, Kintan terus mengalami kejadian-kejadian supranatural yang sangat mengganggu. Tetapi anehnya, hanya Kintan yang mendapatkan gangguan-gangguan tersebut. Kintan akhirnya mengikuti saran dari Andy untuk mengunjungi seorang psikiater. Meskipun dia merasa sangat yakin bahwa dirinya tidak menderita gangguan mental. Setelah mendengarkan keluhan-keluhan Kintan, sang psikiater memberikan obat-obatan untuk membantu Kintan tidur lelap di malam hari. Namun, obat-obatan itu tidak mengenyahkan bisikan-bisikan dari pendengaran Kintan, malah membuatnya semakin yakin bahwa dia memang tidak berhalusinasi. Suatu malam, Kintan melihat sesosok wanita bergaun putih panjang berjalan menyusuri koridor rumahnya. Kintan, yang mengira wanita itu adalah seorang penyusup, lantas berusaha mengejarnya. Namun, wanita itu berjalan semakin cepat hingga berbelok ke sebuah lorong buntu. Saat Kintan tiba di sana, dia tidak menemukan siapapun di lorong itu, yang tidak memiliki kamar lain, menandakan bahwa wanita itu menghilang begitu saja. Segera setelah itu, Kintan menyadari bahwa suhu di ruangan tiba-tiba menurun secara drastis, membuat atmosfer menjadi sangat dingin sekaligus berat. Kintan seketika merasakan bulu kuduknya merinding, dan saat dia menoleh ke belakang, sosok wanita bergaun putih panjang itu sudah berdiri di belakangnya. Kintan segera mengenali sosok itu sebagai hantu Saras, yang penampilannya sangat menyeramkan, persis seperti yang ia lihat dalam mimpi-mimpinya. Saras yang murka lantas menyerang Kintan, menghempaskan tubuhnya hingga menghantam dinding di belakangnya. Arwah Saras yang penuh dendam kemudian mencekik Kintan. Namun, Kintan berusaha melawan seraya menjerit sekencang-kencangnya, berharap seseorang dapat mendengarnya dan datang membantunya. Jeritan Kintan berhasil membangunkan semua orang, dan Yuksri adalah orang pertama yang tiba di sana. Namun, arwah Saras seketika menghilang saat Yuksri tiba, meninggalkan Kintan yang masih tampak syok atas kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Setelah peristiwa mengerikan yang ia alami tadi malam, Kintan memutuskan untuk meminta bantuan kepada seorang pendeta bernama Romo Santoso untuk melakukan ritual pembasmian, karena dia berasumsi bahwa arwah Saras yang penuh dendam sedang menerornya. Andy, yang tidak mempercayai hal-hal supranatural, awalnya tidak setuju dengan hal itu dan beranggapan bahwa Kintan terlalu berlebihan. Namun, Kintan berhasil meyakinkan suaminya. Apalagi Lucy juga mengungkapkan bahwa selama ini Saras selalu berada di dekat mereka, yang sedikit banyak membuktikan bahwa arwah Saras masih menghantui rumah itu. Kintan bertekad untuk mengakhiri teror-teror tersebut, karena dia tidak rela jika Saras menghancurkan hidupnya yang sempurna. Kintan telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mewujudkan semua impiannya. Kini, dia telah menaikkan standar hidupnya dan menjalani gaya hidup mewah seperti yang selalu ia impikan selama ini. Maka dari itu, Kintan tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Saras, mengacaukan semuanya dan menghancurkan hidupnya yang sempurna. Romo Santoso akhirnya tiba di rumah Kintan dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai ritual pembasmian. Lucy tampak tidak senang dengan kehadiran Romo Santoso di rumahnya, apalagi setelah dia mengetahui niat Kintan untuk mengusir ibunya dari rumah itu.
Andy mencoba menenangkan putrinya dengan mengatakan bahwa sosok Saras yang dilihat oleh Lucy bukanlah ibunya, melainkan arwah pendendam yang ingin menyakiti Kintan. Sambil mendekap erat bonekanya, Lucy mengatakan bahwa ibunya senantiasa berada di sisinya untuk melindunginya dari Kintan yang berniat menyakitinya. Mendengar itu, Kintan seketika menjadi murka dan menuduh Yuksri telah menghasut Lucy sehingga Lucy beranggapan bahwa dia adalah wanita jahat. Yuksri langsung membantah tuduhan tersebut. Tetapi secara mengejutkan, arwah Saras merasuki tubuhnya untuk mengungkapkan kebenaran di balik kematiannya. Saras mengungkapkan bahwa kematiannya bukan karena penyakit, melainkan dibunuh oleh Kintan. Rupanya, Kintan, yang dulunya adalah asisten Saras, telah meracuni makanannya sejak Saras didiagnosis menderita penyakit kronis yang membuatnya harus beristirahat di tempat tidur sepanjang waktu. Saras kemudian menyuruh Lucy memberikan bonekanya kepada Andy, karena di dalam boneka itu terdapat kamera tersembunyi yang biasanya digunakan oleh orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka. Andy, yang mengetahui tentang kamera tersembunyi itu, lantas memutar rekaman video tersebut, dan terungkap bahwa Kintan memang telah meracuni Saras di hari-hari terakhirnya. Kintan, yang tidak dapat mengelak dari kebenaran itu, lantas berusaha memanipulasi Andy dengan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu kalau itu adalah racun, karena orang yang memberikannya mengatakan bahwa itu adalah obat. Namun, Saras lantas mengungkapkan kebenaran lain tentang Kintan, yang ternyata adalah teman SMA-nya. Kintan, yang berasal dari keluarga miskin, selalu merasa iri kepada Saras yang memiliki segalanya. Orang tua yang sangat menyayanginya, rumah besar dan mewah, serta teman-teman yang peduli padanya. Setelah lulus SMA, kehidupan Saras menjadi semakin sempurna karena dia berhasil mendapatkan suami tampan dan kaya raya serta memiliki seorang putri yang cantik. Sementara kehidupan Kintan semakin terpuruk hingga dia terpaksa bekerja sebagai wanita penghibur. Saras, yang peduli pada Kintan, lantas menawarinya untuk bekerja sebagai asistennya. Sejak saat itu, Kintan pun memasuki kehidupan Saras dan menjadi semakin terobsesi untuk memiliki kehidupan sempurna seperti Saras. Namun, alih-alih membangun kehidupannya sendiri, Kintan malah berniat merebut semuanya dari Saras. Kintan sengaja memanipulasi Andy dengan kisah hidupnya yang menyedihkan agar Andy bersimpati padanya. Rasa simpati itu kemudian berubah menjadi cinta, hingga mereka akhirnya menjalani hubungan asmara terlarang di belakang Saras. Mengetahui bahwa Andy masih peduli pada Saras dan tidak dapat menceraikannya begitu saja, Kintan pun menyusun rencana untuk membunuh Saras. Kintan memanfaatkan pekerjaannya sebagai asisten Saras sehingga dia mengetahui semua informasi tentang Saras, termasuk rekaman medis yang menyebutkan bahwa Saras memiliki riwayat alergi yang cukup parah. Karena obsesinya untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna, Kintan mulai meracuni Saras, membuat Saras menderita penyakit parah hingga akhirnya kehilangan nyawa. Tak cukup sampai di situ, Kintan juga berniat membunuh Lucy karena dia menganggap Lucy sebagai rival atas kasih sayang Andy. Kintan rupanya ingin menguasai seluruh perhatian dan kasih sayang Andy dan tidak sudi membaginya dengan Lucy, putri kandung Andy. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Andy lantas mengemukakan kekecewaannya kepada Kintan. Dia sama sekali tak mengira bahwa Kintan begitu tega menyakiti Saras hingga Saras kehilangan nyawanya. Padahal Saras selama ini selalu memperlakukannya dengan baik. Bahkan, Saras telah menganggap Kintan sebagai sahabatnya. Kintan, yang kini tidak dapat mengelak lagi, malah memberitahu Andy bahwa Saras tidak sebaik yang ia kira selama ini. Kintan kemudian mengungkapkan tentang perundungan yang dilakukan oleh Saras dan teman-temannya saat mereka masih di SMA, yang menjadi alasan Kintan bertekad membalas dendam kepada Saras dengan merebut semua hal yang paling berharga dalam hidupnya, termasuk menghabisi nyawanya. Mendengar hal itu,
Arwah Saras yang merasuki tubuh Yuksri seketika menjadi murka dan mulai menyerang Kintan. Saras menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk menjauhkan semua orang dari mereka, lalu berusaha mencekik Kintan sampai mati. Romo Santoso yang melihat hal itu tak tinggal diam begitu saja dan mengupayakan segala cara untuk mendekati Yuksri, yang tubuhnya sedang dirasuki oleh Saras. Romo Santoso akhirnya berhasil mencapai Yuksri, dan dengan bantuan Andy yang berusaha menahan tubuh Yuksri yang meronta-ronta, Romo Santoso memulai ritual pembasmian dengan menempelkan salib ke kening Yuksri, sambil membacakan ayat-ayat dari kitab suci. Arwah Saras sangat tersiksa karena ritual pembasmian itu, sehingga dia terus meronta, hingga Andy tak sanggup lagi menahan tubuhnya, dan terhempas ke belakang. Saras, yang telah berhasil membebaskan diri, lantas menyerang Romo Santoso, kemudian beralih pada Kintan, yang tampak begitu ketakutan. Mengetahui bahwa Saras akan membunuhnya, Kintan pun berlutut memohon ampun kepada Saras dan mengakui semua kejahatannya. Namun, Saras sudah terlanjur kecewa dan murka kepada Kintan, sehingga berniat membalas dendam karena Kintan telah menghancurkan hidupnya. Saat Saras hendak membunuh Kintan, secara mengejutkan, Lucy tiba-tiba muncul dan berusaha melindungi Kintan. Lucy kemudian memohon kepada ibunya untuk berhenti, karena dia tidak ingin ibunya yang tercinta menjadi arwah penuh dendam. Lucy mengatakan bahwa dia sangat bahagia saat Saras selalu berada di sisinya. Tetapi Lucy juga menyadari bahwa Saras saat ini adalah arwah gentayangan yang gelisah, dan dia ingin ibunya dapat beristirahat dalam kedamaian yang abadi. Lucy kemudian mendekati Saras tanpa merasa takut sedikit pun, dan meminta Saras untuk menyudahi semua ini, karena Kintan telah mengakui kejahatannya. Mendengar hal itu, Saras seketika menjadi tersentuh dan memutuskan untuk memenuhi permintaan putri tercintanya untuk terakhir kalinya. Di sisi lain, Andy memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta maaf kepada Saras, karena dia telah mengkhianati Saras dengan perselingkuhannya. Andy tampak begitu menyesal karena telah membuat Saras patah hati dan berjanji akan selalu mencintai dan melindungi putri mereka. Saras, yang akhirnya merasa lega karena kebenaran telah terungkap, lantas memeluk Lucy dan Andy sebelum meninggalkan tubuh Yuksri. Setelah keluar dari tubuh Yuksri, arwah Saras mulai memudar di udara, perlahan-lahan menjelma menjadi asap putih sebelum akhirnya lenyap. Beberapa waktu kemudian, Kintan akhirnya dijebloskan ke penjara dengan rekaman video yang membuktikan bahwa dia telah membunuh Saras dengan meracuninya. Kintan, yang begitu terobsesi dengan kehidupan sempurna yang dimiliki oleh Saras, melakukan segala cara untuk mendapatkan kehidupan sempurna itu, hingga dia tak segan-segan membunuh Saras demi mewujudkan impiannya. Namun, pada kenyataannya, tidak ada satupun hal yang sempurna di dunia ini. Kehidupan sempurna yang begitu didambakan oleh Kintan telah mendorongnya melakukan hal-hal yang mengerikan, hingga membuat seseorang kehilangan nyawanya. Karena obsesinya akan kehidupan yang sempurna, Kintan akhirnya malah semakin terpuruk, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara selama bertahun-tahun. Sementara itu, Andy memutuskan untuk menceraikan Kintan dan memulai kehidupan baru yang lebih baik. Andy akan memenuhi janjinya kepada Saras untuk membesarkan putri mereka dengan penuh kasih sayang serta memperbaiki kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Meski dia telah mengkhianati Saras dan tak lagi mencintainya, Andy tidak pernah berpikir untuk menyakiti Saras, apalagi membunuhnya. Andy kemudian memeluk putrinya dan merasa bangga kepada Lucy, karena dia memilih membela Kintan saat arwah Saras yang penuh dendam berusaha membunuhnya. Hal itu membuat Andy menyadari pentingnya memaafkan seseorang dan memiliki kebaikan di dalam hati, karena hal-hal baik akan datang jika mereka senantiasa berbuat baik kepada orang lain.